SEA Games 2023 yang terjadi di negara Kamboja menjadi perbincangan yang cukup hangat untuk beberapa hari belakangan ini, di mana banyak sekali kompetisi yang dimenangkan oleh negara Indonesia maupun negara lain yang berada di benua Asia. Dan menariknya di sini ya teman-teman, terdapat 5 kejadian unik yang terjadi di SEA Games 2023. Seperti pada acara opening, bendera Indonesia mengalami terbalik ya teman-teman, jadi putih merah bukan merah putih. Lalu ketika salah satu peserta Indonesia memenangkan naik di podium, bukannya disorot oleh lampu panggung, melainkan disorot oleh lampu mobil dikarenakan adanya kesalahan sistem. Dan lagi-lagi keunikan berikutnya adalah kamar bocor di salah satu peserta atlet badminton Indonesia, regu wanita. Bahkan terdapat juga ruang ganti sederhana bagi atlet dari sepak bola Indonesia, jadi hanya sebuah kursi dengan baju di atasnya teman-teman. Jadi di sini tidak ada locker sama seperti yang dilakukan oleh FIFA. Dan ketika Indonesia diangkat memakai, ataupun bendera Indonesia diangkat memakai tiang pada umumnya, tetapi di SEA Games 2023 mereka melakukannya dengan tiang manusia teman-teman. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa SEA Games 2023 seakan-akan terlihat jadul ataupun kuno? Apakah memang benar negara Indonesia lebih kaya dari negara Kamboja? Sebetulnya ketika kita melihat tolak ukurnya berdasarkan nilai tukar uang, sejujurnya negara Kamboja lebih kaya daripada negara Indonesia, karena satu rial Kamboja mempunyai nilai tukar sebanyak 3,56 rupiah teman-teman. Jadi kurs mata uang Kamboja lebih tinggi daripada kurs mata uang negara Indonesia. Lalu ketika negara Kamboja mempunyai kurs yang lebih tinggi, kenapa sistem SEA Games 2023 seperti itu? Dan sebetulnya kurs mata uang negara Indonesia dengan negara Kamboja tidak bisa menjadi salah satu tolak ukur mana yang lebih kaya. Kenapa? Karena memang diketahui negara Indonesia hanya unggul di 3 negara dunia, yaitu negara Iran, Laos, dan Vietnam. Dengan kata lain, negara Indonesia kalau berdasarkan nilai tukar mata uang lebih kaya daripada negara Iran, Laos, dan juga Vietnam teman-teman. Sedangkan untuk negara yang lain kursnya Indonesia masih kalah. Bahkan negara India ataupun Zimbabwe mempunyai kurs yang lebih tinggi daripada 1 rupiah Indonesia. Jadi tolak ukur yang tepat bukan melihat dari nilai tukar mata uang suatu negara, melainkan dilihat dari pendapatan per kapita teman-teman, di mana diketahui pada tahun 2022 negara Indonesia berada di urutan kelima, sedangkan negara Kamboja berada di urutan ke-9. Jadi perbedaan yang cukup besar ini yang membuat SEA Games 2023 di negara Indonesia seakan-akan mempunyai kekurangan yang cukup banyak teman-teman. Sama seperti ketika kita membandingkan negara Indonesia dengan negara Amerika ataupun Jepang ataupun Cina, pasti perbedaannya cukup drastis ya teman-teman, karena mereka merupakan negara maju sedangkan negara Indonesia merupakan negara berkembang. Dan diketahui juga pada tanggal 10 Mei di tahun 2023 negara Indonesia menempati posisi keempat di dalam SEA Games 2023. Tetapi menariknya pada waktu yang bersamaan terjadi kehebohan di dalam pertandingan e-sport dari Valorant, di mana diketahui ketika Indonesia melawan negara Singapura, sepertinya tim nasional Singapura melakukan kecurangan, di mana tim Valorant dari Singapura melakukan bug abuse ya teman-teman, dimana bug ini bukan cheat, melainkan bug ini memang terjadi di dalam game yang bisa digunakan di dalam player. Tetapi hal itu tidak boleh dilakukan di dalam kompetisi ya teman-teman, sehingga ketika hal itu dilakukan di dalam kompetisi, hukumannya bisa 2, yaitu Indonesia langsung menang atau terjadi pertandingan ulang. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai pertandingan SEA Games 2023? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Wah, what the hell bro? Gila. Oh, banjir.